memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rafa. Hadirnya tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Ya, Ibu absen dulu untuk hari ini. Hadir semua. Sudah siap? Untuk melanjutkan materi kita sudah belajar terkait dilatasi. Tetapi hari ini pusatnya yang berubah. Sesuai yang tertera di depan, pusatnya apa tuh? Yaitu dan faktor skalanya tetap K. Ya, nilai K-nya ada yang positif, bisa negatif. Nah, untuk melanjutkan materi, Ibu memberikan persepsi dulu. Sudah terlihat di sini? Sudah, Bu. Sudah. Coba Ibu minta bantuan Iqbal untuk membacakan persepsinya dengan suara yang keras, Bang. Silakan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari di atas dengan pusat kosong. Di atas apa dilatasi? Diatasi dengan pusat kosong. Kosong atau O? Sudah mulai ngantuk ya karena jam siang ya. O ya bacanya, Bang. Pusat O yaitu 0,0. O itu singkatan dari origin, titik asal. Lanjut, Bang. Faktor skala K. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara menentukan titik bayangan hasil diatasi tersebut? Ya. Dan bagaimanakah sifat-sifat bayangan hasil diatasinya? Oke, terima kasih, Bang. Kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan Iqbal siapa? Ayo, ya silakan, Rahayu. Dilatasi titik X, Y dengan pusat O atau 0,0 Ya. dan faktor skala K, maka bayangannya KX, KY. Ya, hasil bayangannya adalah K dikali X dan K dikali Y. Oke, terus sifat-sifat bayangan yang dihasilkan apa, Nak? Sifat-sifat bayangan hasil dilatasi ada yang diperbesar dan diperkecil tergantung dengan faktor skalanya. Ya, betul sekali ya. Jadi seperti minggu lalu yang sudah kita pelajari, kalau dilatasi itu sifatnya memperbesar ukuran benda atau memperkecil. Pertanyaan Ibu, bentuk bendanya berubah tidak? Tidak. Hanya saja yang berubah ukuran. Yang mempengaruhi perubahan ukuran apa? Kata Rahayu tadi? Faktor skala. Faktor skala atau dalam hal ini disimbolkan dengan K. Jadi K itu yang mempengaruhi apakah dia bakal memperbesar atau memperkecil. Sekarang apa tujuan pembelajarannya, Bu? Ini KD-nya masih sama ya dengan minggu lalu. Tujuannya coba Ibu minta siapa ya yang bacain ya? Coba Arya, silakan ya dibaca. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang keras ya? Tujuan pembelajaran 1. Menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil dilatasi dengan pusat P dalam kurung AB dan faktor skala K. Ya, yang pertama masih sama, menentukan bayangan titik tapi pusatnya yaitu A, B dan skalanya K. Lanjutnya yang kedua. Menggambarkan bayangan benda hasil dilatasi dengan pusat P dalam kurung A, B dan faktor skala K pada koordinat kartesius. Ya, betul. Jadi setelah bisa menentukan titiknya, harus bisa juga menggambar. Nah, setelah itu baru bisa menyelesaikan yang terakhir, masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Bahwa transformasi geometri adalah perubahan dari objek geometri baik dari segi posisi, bentuk, maupun ukurannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perubahan dari objek geometri yang diakibatkan oleh dilatasi. Untuk mengetahui perubahan objek tersebut, kalian dapat memperhatikan ilustrasi berikut ini. Salah satu peristiwa dilatasi yang ada di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memperbesar ukuran gambar yang Untuk teknik pembelajarannya masih sama kok, Nak, sama minggu lalu ya. Jadi kalian nanti akan bekerja menggunakan LKPD bersama kelompok dan akan ada persepsi
presentasi lagi ya. Jadi pengetahuan itu berhubungan dengan nilai tes atau ulangan yang biasanya dari ulangan harian, PTS, sama ulangan akhir. Kalau yang keterampilan bergantung dengan kalian presentasi di depan kelas, itu salah satunya. Kegiatan awal seperti biasa ada pretest. Nah, ini dia soalnya. Silakan dengan waktu 5 menit kalian mengerjakan pretestnya. Ini minta bantuan lah sama yang suaranya keras untuk membacakan masalah 1. Ke Museum Sejarah Arsitektur. Di sana mereka mengamati miniatur rumah-rumah yang berbentuk segitiga. Miniatur rumah ini memiliki bentuk yang sama dengan rumah yang sesungguhnya, tetapi ukurannya lebih kecil. Bentuk seperti miniatur rumah segitiga ini telah mengalami dilatasi diperkecil dari bentuk rumah sesungguhnya. Untuk membantu Rina dan teman-temannya menentukan beberapa ukuran miniatur rumah segitiga hasil dilatasi, ikutilah kegiatan di bawah ini. Dari apa yang dibacakan oleh Ibnu, ada pertanyaan tidak, Nak? Masalah 1 ada pertanyaan? Cukup, bisa dipahami. Artinya nanti semua bisa menjawab tabel ini ya. Karena kalau sudah duduk secara berkelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja seperti biasa yang akan kalian kerjakan bersama kelompok. Ya. Kelompok 1 siapa? Ya. Kelompok 2, Bapak Rina. Kelompok 3. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menjawab masalah 1. Waktu diskusi hanya 20 menit. Ada 2 aktivitas yang harus selesai. Jika ada hal yang kurang paham, boleh bertanya ke Ibu. Ayo silakan dinyalakan HP-nya. Sudah berjalan 10 menit diskusi, ada permasalahan? Kalau ada silakan bertanya. Kelompok berapa, Nak? Ya, silakan kelompok 3, Nak. Yang diketahui di sini kan P-nya min 5,1. Terus faktor skala itu siapa? 2. Hanya 2 toh. Nah, ada lagi pertanyaan? Ini dulu ya. Baik, hari ini kita melanjutkan presentasi. Masalah pertama akan dijawab oleh kelompok Bilal dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan diperhatikan kelompok Farid mau menjawab permasalahan 1. B. Hansen ketemuannya sama tidak dengan kelompok ini? Negatif 1,9. Coba tanya kelompok Fiona, C-nya ketemu berapa? 7,1. C 7,1. Oh ya, sama ya dengan kelompok ini ya. Ada yang berbeda dengan kelompok ini, Nak? Gak ada masalah? Ya, jadi dari tabel ini kita akan memperoleh kesimpulan kalau titik X, Y didilatasikan dengan titik pusat dilatasi min 5,1 dan faktor skalanya 2, maka hasil bayangannya adalah ya ditambah dulu dengan 2. 2 itu siapa? Faktor ya skalanya ya. Jadi di soalnya bisa berubah ya, Nak. Nggak selalu 2 ya, Nak ya. Bisa saja berubah. Terus min 5 tadi siapa, Nak? Pusat dilatasi. Karena pusatnya X-nya 5, min 5, Y-nya 1. Tinggal diganti di sini. Bisa dipahami? Bisa. Aktivitas 2. Aktivitas berhasil layang-layang, nanti Ibu kasih bonus nilai bintang 3 hari ini. Siapa kira-kira? Kelompok berapa? Silakan tunjuk tangan. Silakan kelompok 1. Kelompok anak akan menjelaskan aktivitas 2 terkait menggambar bayangan benda hasil dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Silakan.
dari pertanyaan ini akan menjawab. Yang lain diperhatikan. Langsung saja titik yang diperoleh apa nak? Gambar aja di sini. Ya, kelompok Rahayu mendapatkan hasil bayangan seperti ini nak ya. Jadi lebih besar atau lebih kecil dari bentuk awal? Lebih kecil. Ya, silakan terima kasih kembali ke tempat. Yang lain sama tidak? Sama ya. Penghapusnya mana tadi? Kalau sama, berarti kalian sudah menyelesaikan KPD-nya dari aktivitas 1 dan aktivitas 2. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Terima ya, silakan Iman. Dilapasi titik X, Y dengan pusat B, A, B dan faktor skala K, maka bayangannya A plus 2 dikali X min A, Ya. B plus 2 dikali Y min B. Ya, lokasi pusatnya dikasih A, B dan faktor skalanya tetap K, maka hasilnya bagaimana? Menjadi yang awalnya X, Y, maka menjadi A. Nah, di mana A dan B ini adalah nilai pusat dilatasinya, terus K ini adalah faktor skalanya. Paham? Ya, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya itu akan mengetes lagi kalian dengan soal konsep. Waktunya sudah habis ya nak pastajnya. Kalau sudah sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan merefleksi seperti biasa. Sebutkan apa saja yang sudah melakukan pelajaran ini, Yuda. Ayo, apa saja Yuda yang sudah pelajari hari ini? Dilatasi. Rumus dilatasi kalau pusatnya P, A, B. Selain itu siapa lagi yang berada? Ya, Jana silakan. Menentukan koordinat titik batas dilatasi. Ya, koordinat titik dilatasi, terus Menggambar bayangan benda hasil dilatasi. menggambar juga, terus sudah, hanya itu saja. Dan menyelesaikan masalah. Seperti itu ya, kurang lebih ya pembelajaran kita hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kalian sudah menyelesaikan materi, tinggal satu lagi yaitu tentang transaksi. Nah, untuk mengembangkan materi hari ini, silakan kalian boleh mencari dari internet, dari buku LKS, ataupun dari perpustakaan. Paham ya? Di kali belakang LKS yang lagi dibagikan ada lagi yang dua ya. Nah, itu bisa dicoba-coba di rumah ya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan ketua kelas kembali memimpin doa kita keluar. Mari kita berdoa, supaya masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Iqbal. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.